Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, buang jauh kemarahan. Terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Paulus menegaskan bagi saya maupun saudara-saudari yang sudah lahir baru atau sudah menerima dan percaya kepada Yesus untuk membuang jauh kemarahan kita. Dan jangan sampai lagi kita atau saudara-saudari jatuh dalam kemarahan yang sama seperti kita belum mengenal Tuhan. Orang yang sudah hidup baru tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang hidup di dalam terang, di dalam Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudari dan juga saya. Ada seorang anak yang melakukan bom bunuh diri. Akibat kemarahannya kepada satu organisasi, anak ini sudah tidak peduli, dia mati lagi oleh karena kemarahan yang sangat dalam dan kebencian di dalam hatinya oleh karena perselisihan di antara organisasi. Dari hal tersebut, anak ini bertekad untuk melakukan bom bunuh diri. Satu organisasi pada saat berkumpul akan meninggal. Dan anak ini melakukan bom bunuh diri itu dan dia merasa puas karena dendamnya terbalaskan dan semua orang yang tidak ia senangi meninggal di tempat. Kemarahan yang tidak terkendali, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berdampak sangat buruk bagi saudara-saudari sendiri. Jangan sampai seperti anak ini yang sudah hilang harapan. Seberapa besar pun kemarahanmu, jangan sampai kemarahan ini menguasai dirimu. Katakan di dalam ayat ini kepahitan. Kepahitan artinya perasaan singil dan sebal, ya, yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Kepahitan tajam seperti panah, tidak menyenangkan dan beracun. Kepahitan merujuk pada keadaan mental dan emosi yang menggerogoti. Kepahitan dapat membuat orang berduka sangat dalam atau pikiran diracuni sangat dalam. Kepahitan keadaan mental yang sengaja tidak mau melepaskan perasaan marah, yang siap menyerang setiap saat. Bahayanya adalah roh menolak didamaikan, yang akhirnya kepahitan yang selalu berujung murka yang tidak terkendali. Kepahitan berujung pada roh kedengkian yang mencerminkan pikiran yang jahat dan perasaan benci yang luar biasa. Orang yang kepahitan ini biasanya sakit hati, sinis, kasar, dan tak mengenal lelah dan tidak menyenangkan. Atau dikatakan selanjutnya, kegeraman adalah luka besar yang dialami seseorang. Luka besar ini dapat menimbulkan kemarahan yang sangat besar dan berisiko besar bagi orang lain dan juga diri sendiri. Semua ini akibat dari kehidupan yang berdosa sehingga tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Kegeraman hati yang luka sehingga tidak dapat mengendalikan diri sendiri dari kegeraman hati yang luka. Pertikaian sama dengan perselisihan, perdebatan dan perbantahan, khususnya bagi orang yang percaya, itu dijaga supaya tidak terjadi hal demikian karena akan menimbulkan perpecahan di antara satu dengan yang lain. Fitnah adalah perkataan bohong yang bertujuan menjelekkan atau mencelakakan orang lain. Fitnah bisa membuat pernyataan yang palsu yang merusak reputasi seseorang. Memfitnah artinya kita ini menjatuhkan orang lain dari kedudukannya atau dari apa yang dia kejar atau cita-citakan. Kita lihat banyak persahabatan, pertemanan, dan bahkan keluarga yang hancur oleh karena fitnah. Ini terjadi oleh karena iri hati dan tidak senang dengan orang lain, dan disebabkan juga hidup yang
berdosa. Segala kemarahan di atas, saudara-saudari, kita buang. Oleh karena itu tidaklah baik, dan itu kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kemarahan apapun itu, baik kepahitan, kegeraman, dan fitnah, itu dibuang karena hanya membuat diri kita kembali ke kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, saudara-saudari. Semua kemarahan yang di atas harus lepas dari orang yang sudah hidup baru, dan harus terbebaskan dari semuanya itu. Oleh karena yang ada di dalam diri orang percaya adalah roh kebenaran atau roh Allah sendiri. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, buanglah jauh-jauh kemarahan itu daripadamu. Jangan terpengaruh dengan godaan dan tipuan si jahat yang ingin engkau terus hidup di dalam penderitaan. Dan sadarilah, semuanya sekarang oleh karena engkau telah menjadi milik Yesus Kristus, dan kedamaian ada di dalam hatimu. Amin.